saya Faisal Seni Anggreni dari Teknologi Pampi 2018. Pada kesempatan kali ini, saya mau cerita tentang produk olahan dari susu. Susu merupakan pangan yang memiliki sumber gizi penting karena mengandung bahan esensial bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Dan produk olahan yang akan saya buat adalah keju. Keju adalah salah satu produk pangan yang berasal dari hasil pengolahan susu dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Keju sendiri memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah keju mozzarella. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau membahas keju mozzarella homemade atau kasarnya adalah mozzarella KW. Nah, apa sih yang membedakan mozzarella asli dan mozzarella ini? Jadi, yang membedakan adalah bahan dan pembuatannya. Pembuatan keju mozzarella itu menggunakan susu sapi segar dan dicampurkan dengan asam sitrat dan rennet. Rennet merupakan enzim yang dihasilkan oleh lambung mamalia untuk mencerna susu. Rennet mengandung enzim protease yang berfungsi untuk memisahkan bagian padat dan bagian cair pada susu. Bahan ini masih sulit didapatkan di pasaran dan menyebabkan mahalnya harga keju mozzarella. Untuk itu, karena enzim sulit didapatkan, saya akan membuat mozzarella homemade dengan bahan yang sangat mudah ditemui, namun dengan hasil yang mirip dengan mozzarella asli. Karena keju mozzarella ini memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis keju lunak lainnya, yaitu pada kemulurannya. Jadi, bahan dan metode yang akan saya gunakan ini melihat dari akun YouTube Jessica Jen yang sedikit dimodifikasi pada takarannya. Yaitu tepung tapioka, keju, dan susu. Keju sebanyak 165 gram diparut terlebih dahulu. Lalu susu dituang sebanyak 250 ml. Selanjutnya, tepung tapioka diberi susu agar lebih mudah saat mencampurnya nanti. Kemudian, susu dan keju di blender agar keju lebih halus dan menyampur dengan susu. Siapkan teflon dan dituang susu yang telah dicampur keju. Kompor dinyalakan dengan api kecil. Kemudian diaduk terus-menerus. Setelah itu, tepung tapioka yang telah dicampur susu tadi dimasukkan ke dalam teflon. Dan diaduk terus hingga mengental. Nah, setelah membentuk adonan seperti ini, bisa kita lihat bahwa mulai terlihat seperti keju yang meleleh.
Dan nampak pula kemuluran keju ini. Jika pada keju mozzarella asli, kemuluran keju terjadi karena proses stretching pada card yang sudah terpisah dengan whey. Kasein susu melekat dan berikatan satu sama lain. Sedangkan pada keju mozzarella homemade ini, kemuluran terjadi karena bahan tepung tapioka yang ditambahkan. Tepung tapioka mampu memperbaiki atau menstabilkan emosi, meningkatkan daya, mengikat air, memperkecil penyusutan, menambah berat produk. Tepung tapioka ini memberikan sifat lengket dan kenyal yang disebabkan kandungan amilopektinnya yang tinggi. Selanjutnya, keju saya taruh dalam wadah. Dan terlihat bahwa warna keju ini adalah sedikit kuning. Hal ini karena disebabkan kandungan beta karoten pada lemak susu sapi. Lalu tercium aroma yang berasal dari susu sebagai bahan yang digunakan. Selanjutnya, keju bisa disimpan dalam kulkas agar lebih bertahan lama dan dapat digunakan kembali. Nah, karena saya masih penasaran dengan keju yang telah saya buat, maka saya akan menggoreng keju tersebut. Bahan yang saya gunakan yaitu keju mozzarella homemade, tepung terigu yang telah ditambahkan lada dan penyedap rasa, telur yang telah dikocok, dan tepung roti. Pertama, saya akan menggulungkan potongan keju ini ke dalam tepung terigu. Selanjutnya, dilumuri telur dan terakhir pada tepung roti. Namun, jika dirasa kurang tebal, maka akan saya lumuri kembali oleh telur dan tepung roti. Setelah selesai, agar nantinya saat digoreng tidak mudah hancur, maka saya masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam. Keju ini saya goreng. Setelah digoreng semua, saya membelah 2 keju goreng ini dan terlihat kemuluran yang ada. Meskipun tidak semulur keju mozzarella asli, namun kita dapat menikmati keju yang mulur dengan bahan yang mudah ditemui.